Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan satu berita yang menurut saya menarik terkait dengan informasi atau pandangan dari pengusaha tentang industri, beberapa sektor industri, subsektor industri yang menurut pengusaha tersebut di ujung tanduk. Berita tersebut diturunkan oleh CNBC Indonesia pada tanggal 18 Mei 2025 jam 10.30. Judulnya, Industri Primadona RI di ujung tanduk. Pengusaha was-was tanda bahaya. Di sini ada gambar pabrik, suasana karyawan, ilustrasi dari dunia teks. Lalu beritanya ditulis di paragraf pertama demikian. Industri padat karya RI sedang bermasalah. Mulai dari tekstil, minyak mentah, kelapa sawit atau crude palm oil, CPO ya, hingga tembakau. Semua merasakan persoalan besar dalam operasi bisnis mereka. Itu paragraf pertamanya sudah menukik ya dari CNBC Indonesia ini. Nah, paragraf berikutnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, Sinta Kamdani pun belak-belakan. Pihaknya kini tengah berusaha keras menyuarakan kondisi terpuruk industri padat karya itu. Sebab efeknya telah banyak dirasakan. Seperti maraknya pemutusan hubungan kerja, PHK. Jadi kali ini CNBC Indonesia menyampaikan pandangan dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha ya. Jadi tidak main-main, ini pengusaha betulan gitu loh. Nah lalu dikutip kata-kata Bu Sinta ini, sekarang semua sebenarnya padat karya terimbas. Makanya kenapa sekarang kita lebih banyak menyuarakan padat karya, kata Sinta saat ditemui di kantor DPP APindo Jakarta, dikutip Jumat 16 Mei 2025. Nah, jumlah PHK berdasarkan catatan APindo pada periode 1 Januari sampai dengan 10 Maret 2025, jadi 2 bulan lebih 10 hari ya, bukan 3 bulan ini, telah mencapai 114.675 orang. Jadi catatan APindo ini terdiri dari jumlah peserta yang tidak lagi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena PHK sebanyak 73.992 orang dan jumlah peserta yang mengajukan klaim JHT BPJS Tenaga Kerja karena PHK 40.683 orang. Nah, data PHK ini melanjutkan kondisi pada 2024 yang mencapai 411.481 orang. Jadi kalau berdasarkan data ini ya tadi baru 2 bulan lebih sedikit sudah 114.000 ya. Tahun kemarin 411.000 itu 1 tahun. Berarti kalau linear ya tahun ini akan lebih dari 411.000. Mudah-mudahan tidak ya, tapi sederhananya datanya itu begitu. Nah, di sini diinformasikan lebih lanjut tahun 2024 tadi terdiri dari jumlah peserta yang tidak lagi menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja sepanjang tahun lalu mencapai 257.471 dan yang mengklaim JHT BPJS jaminan hari tua ya, salah satu jenis yang di cover BPJS sebesar 154.010 orang. Nah, Sinta mengatakan maraknya PHK ini membuat daya beli masyarakat kian melemah, tercermin dari terpuruknya kondisi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 yang bahkan tak lagi mampu menyentuh level 5%, yaitu 4,87%. Jadi ini Bu Sinta berdasarkan data PHK maupun data pertumbuhan ekonomi dia hubungkan ini daya beli memang melemah, disebabkan antara lain karena PHK tersebut. Nah, ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi yang triwulan 1 lebih rendah dari biasanya. Nah, kemudian ditulis lagi faktor utama penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang porsinya mencapai 54,53% yaitu konsumsi rumah tangga yang hanya mampu tumbuh 4,89%. Jadi konsumsi rumah tangga turun ya. Jadi ini sebenarnya channel ini sudah berkali-kali menyampaikan, tapi ternyata pengusaha juga menyoroti hal yang sama. Saya ekonom ya, menyoroti sama nih cara pandang dalam konteks ini. Konsumsinya turun, nah meskipun masih tumbuh tapi laju pertumbuhannya menurun. Nah ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi.
Nah, tetapi penyebabnya konsumsi turun ini dalam perspektif berita ini salah satu penyebabnya karena banyak PHK tadi, gitu ya. Jadi tidak penghasilan masyarakat berkurang gitu, untuk mereka yang terutama yang terkena PHK. Nah, dikutip lagi dari kata-kata Bu Sinta, terendah dalam 5 kuartal terakhir, berarti 5 kali 3 bulan ya, tiap kuartal itu tiap 3 bulan. Dan melanjutkan tren di bawah 5%. Meskipun ini mencakup periode Ramadan yang biasanya mendorong peningkatan belanja masyarakat. Jadi kelihatan sekali rasanya Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kata Sinta. Lemahnya permintaan karena daya beli masyarakat tengah terpuruk membuat pertumbuhan industri padat karya ikut terpuruk. Mengutip catatan tim riset CNBC Indonesia, jadi ini dari CNBC ini bukan dari Bu Sinta, industri tekstil dan pakaian jadi hanya mampu tumbuh 4,64% kuartal 1 2025, anjlok dari pertumbuhan kuartal 4 2025 yang masih mampu tumbuh 7,17%. Lalu ini dari CNBC juga, industri pengolahan tembakau bahkan mengalami kontraksi rokok ya, dengan kemerosotan kinerja pada kuartal 1 2025 minus 3,77%. Kontraksi loh, artinya produksi di kuartal 1 itu lebih rendah ya. Bukan lagi tidak tumbuhnya rendah tapi turun. Melanjutkan tren pelemahan pada kuartal 4 yang tumbuh hanya 1,89%. Kemudian disampaikan juga oleh CNBC, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki juga hanya tumbuh 6,95%. Ambruk dari sebelumnya yang tumbuh 9,16%. Masih tumbuh tapi ya. Jadi semua industri padat karya termasuk tekstil, garment, sepatu itu sedang kena semuanya. Ada dua sisi, ini mengutip kembali pernyataan Bu Sinta. Demand dan supply. Kalau dari demand kelihatan dalam negerinya anjlok daya beli tadi. Nah, demand luar negerinya juga anjlok, berarti ekspornya juga anjlok. Itu menurut informasinya Bu Sinta ini. Sementara itu, industri CPO tengah menghadapi pelemahan harga dengan kontraksi mencapai minus 6,67% dibanding kuartal sebelumnya. Sama seperti batu bara yang minusnya sampai 21,20%. Salah satunya penyebabnya ialah melemahnya permintaan di tingkat global maupun domestik. Jadi ada juga dampak dari pelemahan harga CPO dan harga batu bara di level global ya, sehingga membuat permintaan ini sebetulnya dua sisi yang berhubungan ya, permintaan dengan harga itu berhubungan. Tapi intinya dalam konteks pendapat Bu Sinta ini, persepsi Bu Sinta ini menyulitkan lah kurang lebih. Sinta mengatakan lemahnya permintaan ini menjadi alasan terbesar perusahaan melakukan pengurangan karyawannya. Dari hasil survei Apindo, ini survei sekarang ini, 17-21 Maret terhadap lebih dari 350 anggota. Apindo ini asosiasi besar ya, dan anggotanya pun menengah lah ya, menengah ke besar. 69,4% mengatakan bahwa PHK dilakukan karena penurunan permintaan yang terus memburuk. Makanya sekarang kenapa kita perlu revitalisasi padat karya? Karena PHK ini menjadi satu perhatian yang sangat mengkhawatirkan buat kita, tegas Sinta. Selain soal permintaan yang merosot, Sinta menekankan biaya produksi yang tinggi di Indonesia. Karena banyaknya pungutan terhadap sektor tersebut oleh pemerintah menjadi salah satu penyebab lesunya kinerja industri padat karya. Nah, satu sisi kami mengerti juga pemerintah mau naikin penerimaan, tapi di sisi lain jangan sampai berdampak juga situasi yang sudah sulit doing bisnisnya. Ini dari sisi pendapat pengusaha ya, karena perusahaan juga akan sangat terganggu. Ya ini memang manajemen ekonomi memang memperoleh tantangan itu sekarang. Pemerintah butuh penerimaan yang meningkat, yang utamanya pajak. Tapi kalau ditingkatkan ya berarti harus diperhitungkan juga perusahaan sendiri doing bisnisnya sedang sulit. Ini kata Bu Sinta. Secara terpisah ini informasi lain dari CNBC karena dalam berita ini Ketua Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Misbahun turut menyoroti persoalan ini khususnya pada sektor tembakau. Penyebab lesunya adalah kebijakan cukai yang terlalu agresif. Nah ini kan Misbahun menganggap cukainya terlalu agresif. Berdasarkan data bea cukai pada 2022 penerimaan cukai tembakau mencapai 218,3 triliun dengan produksi 323,9 miliar batang dan kenaikan tarif tercatat 12%. 2023 naik loh ya.
Nah, sementara 2003 jadi turun. Nah, produksi turunnya diinformasikan, tapi tarif tetap naik 10%. Nah, 2024 turun lagi. Jadi produksi rokoknya turun ya sekarang, tapi tetap besar ya, 317,4 miliar batang nih. Nah, penerimaan sih meningkat, tapi tarifnya naik. Nah, sepanjang kuartal 1 CHT tercatat 55,7 triliun. Nah, untuk produksi rokok golongan dan seterusnya lah, ini silahkan dibaca. Karena itu menurut Misbahun itu eksesif dari sisi produksi dan eksesif terhadap penerimaan cukai, maka harus dikaji ulang. Jadi kalau dipaksakan naik terus, kira-kira gitulah ya saya terjemahkan, itu ya pemerintah mungkin sedikit mendapatkan kenaikan, tetapi produksinya menurun, dan pada tingkat yang sekarang ini mulai dikhawatirkan, jadi selain produksinya menurun, tingkat penerimaan total pun jadi turun gitu loh. Nah, karena itu Misbahun sebagai anggota DPR menyarankan ini dikaji. Dikaji ini maksudnya apakah tarif ini kemudian tidak harus turun ya, tapi sudah tidak lagi naik dalam 2-3 tahun ke depan atau bagaimanapun. Intinya berita CNBC ini mestinya menjadi warning ya pada pemerintah, yang mohon maaf kalau menurut saya selalu masih denial, permintaan oke, pertumbuhan oke, keadaan baik-baik saja. Lah ini pengusaha loh, bukan ekonom loh yang ngomong, dan juga ada anggota DPR, bahwa ini memerlukan mungkin tidak sampai sense of crisis, tapi jangan everything is okay gitu. Nah, ini mungkin informasi yang disampaikan jurnalis ini bagus saya kira. Jadi kalau pengkritik ekonom tuh cuma kritik, jadi pengusaha ini kan tidak ikutan dia, siapapun presiden, siapapun pemerintahan, mereka oke-oke aja. Tapi ini mereka menyampaikan fakta yang sedang mereka hadapi. Mudah-mudahan jadi pertimbangan pengambilan kebijakan berikutnya oleh pemerintah agar perekonomian kita tetap bisa membaik ya.